Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dihianati istri, diganti model cantik, bagian ke-8. Ya ampun, Indang siapa, Cin? Anak gue, jawab Karina seraya melepas anting. Hah? Selamat, iya, Bo. Karina memicingkan mata. Selamat untuk apa, Beb? Selamat karena you udah punya anak tanpa harus ngeden, balas Susanti seraya akan duduk di kursi, tapi malah terjungkal. Haduh, kalau naruh kursi yang bener dong, Cin. Karina yang tadi sedang bersedih spontan tertawa. Mata lutuh belekan, yah. Sampai enggak lihat posisi kursi ada di mana. Malah gue yang disalahin. Susanti mendengus kesal sambil berusaha bangkit. Mereka pun lalu membahas baju yang akan dikenakan Ridwan nanti malam. Pria itu tidak fitting baju, jadi mereka takut bajunya tidak pas, sedangkan waktu sangat mepet. Tidak mungkin menyiapkan baju yang lain. Suci terbangun dan menggosok-gosok mata, lalu berteriak histeris saat melihat Susanti. Karina pun langsung menghampiri anak itu. Kenapa? Jangan takut, itu namanya Susanti, temannya Upin Ipin. Susanti memutar bola mata sambil berkacak pinggang. Betul. Hari sudah hampir gelap. Ridwan berdiri menatap lembayung berwarna orange di langit seraya melipat tangan di dada. Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Apa kamu mau membalas dendam padaku? Fani tiba-tiba muncul dan berbicara dengan nada yang penuh amarah. Sudah berapa kali aku bilang, Mas? Aku itu melakukan semua ini hanya demi Suci, anak kita. Bulir bening keluar dari mata wanita berparas manis dengan rambut diikat itu. Urat di lehernya terlihat menonjol saat berbicara karena saking emosinya. Mata Ridwan menjelajah ke sekitar karena takut ada orang yang mendengar perkataan Fani. Kemudian, ia mendekati mantan istrinya itu. Sama seperti kamu, saya juga melakukan ini demi Suci. Jadi, kita sepakat untuk itu. Ridwan melengos pergi begitu saja dan tidak memperdulikan Fani. Wanita itu menghapus air mata, tetapi kembali terisak. Waktu tidak akan bisa diputar kembali, semuanya sudah terlanjur. Fani akhirnya berhenti menangis dan termenung sejenak mengingat ucapan sang mantan suami yang juga melakukan semua itu demi Suci. Apakah niat mereka sama? Ya, mungkin niat mereka sama, tetapi tujuannya berbeda. Fani menghapus air mata dan berusaha menenangkan diri sebelum pergi dari tempat itu. Apa kamu melihat istri saya? Tanya Kevin yang berjalan berpapasan dengan Ridwan. Tidak, Bang. Pria itu menjawab dengan gugup. Ridwan terpaksa berbohong supaya kakak iparnya tidak curiga. Kevin pun mengusap wajah, lalu bertolak pinggang sambil membuang napas berat. Kemana dia? Kenapa dari tadi menghilang dan ponselnya juga tidak aktif? Ya sudahlah, kamu lebih baik siap-siap sekarang sana. Sebentar lagi acara resepsi pernikahannya akan dimulai. Ridwan mengangguk. Iya, Bang. Haduh, ternyata you ada di sindang. Cus, kita siap-siap, Cin. Susanti menarik pergelangan tangan Ridwan dan membawanya masuk ke kamar Kania. Suci sedang memegang alat make up dan duet berdandan bersama ibu barunya dengan kamera standby di depan mereka. Gadis kecil itu memakai gaun indah berwarna putih sehingga penampilannya menjadi terlihat seperti remaja. Hai guys, kali ini kita akan memakai blush on. Ridwan melohok melihat sang anak yang semakin hari kelakuannya mirip dengan Karina. Pria itu kemudian disuruh memakai baju yang sudah disiapkan di ruang ganti. Bajunya ternyata pas karena tinggi badan Ridwan dan Haris hampir sama. Hanya saja, Ridwan sering membungkuk karena ia tipikal orang yang kurang percaya diri. Tegap, jangan membungkuk seperti itu haduh, titah Susanti dengan raut wajah kesal karena Ridwan susah diatur. Jam menunjukkan pukul 19.30 WIB, mereka pun harus bergegas pergi menuju gedung yang sudah disewa untuk acara resepsi tersebut. Harusnya mereka berganti baju di gedung itu karena sudah disiapkan ruang ganti. Namun, waktunya serba mepet dan tidak sesuai dengan rencana awal. Karina mengangkat gaun pengantinnya karena kesulitan berjalan. Melihat sang istri yang kerepotan, Ridwan pun langsung membantu memegangi gaun itu. Sepintas pandangan mereka saling bertemu.
Namun, Ridwan seketika menunduk dan fokus ke gaun putih lebar dengan renda yang bergelombang. Kaki putih nan mulus wanita itu pun sedikit terlihat karena gaunnya yang terangkat. Permisi, kita duluan, ya, Cin. Susanti dan Suci berjalan melewati mereka berdua. Saat Karina akan melangkah, kakinya malah tertahan hingga tidak bisa berjalan karena sang suami yang memegangi gaunnya, tidak berjalan mengikuti wanita itu. Ridwan malah bengong melihat gaya berjalan anaknya yang tiba-tiba seperti model papan atas. Karina menoleh ke arah sang suami, lalu berpura-pura batuk untuk membuyarkan kefokusannya. Apa kita bisa pergi sekarang? Ucapan wanita itu berhasil membuat Ridwan langsung melirik ke arahnya. Oh, iya, ayo. Mereka berdua duduk bersama di kursi belakang mobil, sedangkan Suci duduk di depan bersama Susanti. Saat Karina ingin membenarkan gaunnya yang terinjak, kepala wanita bertubuh ramping itu malah beradu dengan kepala sang suami. Au, ringis Karina. Wanita itu kemudian memegang kepalanya sendiri untuk memastikan bahwa mahkota berwarna silver yang ia pakai posisinya tidak miring. So sweet romantis bingit, sih, Bo. Susanti menahan tawa seraya menyalakan mesin mobil. Romantis apaan? Benjol nih. Kepala gue, tukas Karina sembari mengelus-ngelus kepalanya. Maaf, lirih Ridwan seraya menunduk malu. Karina langsung berhenti mengelus kepalanya. Iya, tidak apa-apa. Mobil tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan. Padahal acara resepsinya sebentar lagi akan dimulai. Para tamu undangan juga sudah berdatangan ke gedung, termasuk Kevin dan kedua orang tuanya. Heh, Susanto. Kok mobilnya berhenti, sih? Entar kita telat. Karina mulai panik. Susanto, Aik congkel juga tuh, upil yu pake garpu. Jalannya macet, Cin, noh lihat. Pria kemayu itu mendengus kesal. Maaf, gue lagi panik. Jadi keceplosan. Karina terkekeh. Kemudian, ia membuka jendela mobil dan kepalanya keluar untuk melihat penyebab kemacetan. Setelah itu, Karina spontan berteriak. Woi! Cepatan jalan. Ridwan tersentak kaget karena mendengar teriakan istrinya yang mirip seperti Tarzan. Sang anak pun menggeleng-geleng kepala. Sabar, jangan emosi dan marah. Kata ayah, kalau seseorang bisa menahan amarah, surgalah balasannya. Noh, dengerin, Nek, bocah lagi tausiah. Bener tuh, kata si Dese. You harus banyak bersabar, tutur Susanto maksudnya Susanti seraya menggibas rambut. Ia lalu menoleh ke arah Suci. Jadi, kalau orang yang bisa menahan amarah, masuk surga, ya, Cin? Terus, kalau orang cantik kayak Aik masuk apose? Masuk sumur, celetuk Karina dengan raut wajah datar. Susanti mendelik ke arah Karina, lalu membuang muka sambil kembali menggibas rambut. Karina pun memutar bola mata malas, saat melihat makhluk yang sok cantik itu. Bu Mila dan Kevin sejak tadi terus menelepon untuk menanyakan keberadaan mereka, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah hampir 30 menit terjebak kemacetan, akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Karina bergegas keluar dan disambut oleh teman-temannya sesama model. Wow, Beb, cantik banget. Selamat, iya, Rin. Kita turut berbahagia atas pernikahan lu. Semoga langgeng dan diberi banyak anak. Mereka saling berpelukan sambil cipika-cipiki dan tertawa. Namun, saat mereka melihat suami Karina, mereka langsung menganga. Beb, bukannya. Nanti gue jelasin, potong Karina seraya menggandeng suaminya yang menunduk dengan wajah pucat karena tidak percaya diri. Sekarang kita semua masuk dulu aja, ayo. Oke. Mereka masih menganga melihat sang teman berdampingan dengan pria itu. Ridwan berhenti melangkah saat melihat semua tamu undangan dan teman-teman Karina yang penampilannya seperti sosialita. Ia merasa minder. Kaki pria itu bergetar dan keringat dingin pun menyerbu kening. Alunan suara musik khas daerah dan gemuruh suara ratusan tamu yang sedang berbincang, membuat Ridwan menjadi sangat tegang. Tangan Karina yang di jari manisnya terdapat cincin pernikahan, memegang pipi sang suami yang basah oleh keringat sambil tersenyum. Kenapa? Ayo, kita masuk sekarang. Jangan takut. Bersambung.